Gue mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hubungan nutrigenomik dan kardiovaskular. Di sini anggotanya ada Andi Tiana, saya sendiri, ada Fitri Zahiril Akbar, Linda Puspa Virginia, dan Fitri Sulistia. Next. Untuk pengertian dari penyakit kardiovaskular atau CVD ini adalah penyakit yang disebabkan oleh gangguan jantung dan pembuluh darah, termasuk penyakit jantung koroner atau serangan jantung, penyakit cerebrovaskular atau stroke, peningkatan tekanan darah atau hipertensi, penyakit arteri perifer, rematik penyakit jantung, penyakit jantung bawaan, dan gagal jantung. Hal ini adalah penyebab pertama morbiditas dan mortalitas di abad ke-21. Dan menurut ramalan, situasinya tidak akan berubah dalam beberapa dekade mendatang. Nah, selanjutnya penyakit ini dapat dicegah dengan gaya hidup sehat, memungkinkan dalam jangka panjang untuk mengurangi kejadian pada populasi umum. Memang, pola makan merupakan faktor yang sangat penting karena sebagian besar penyakit kronis dapat dicegah dengan tindakan higienis dan diet. Selama bertahun-tahun, banyak studi epidemiologi dan intervensi telah memungkinkan kami untuk mengkarakterisasi faktor yang terkait dengan peningkatan risiko CVD, termasuk termasuk faktor risiko yang dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Nah, mengenai faktor makanan yang dapat dimodifikasi pada CVD, diketahui secara luas bahwa makanan tertentu seperti almond atau kenari dapat mengurangi biomarker oksidasi yang terkait dengan risiko kardiovaskular dan mengubah profil lipid pada individu yang memiliki kecenderungan, sedangkan buah atau sayuran menurunkan risiko CVD. Faktanya, pada subjek dengan risiko kardiovaskular tinggi, diet Mediterania, ciri khas negara-negara Mediterania, dan dinyatakan budaya tak berwujud. Baik, selanjutnya di sini ada gen terkait dengan penyakit CVD atau kardiovaskular. Yang pertama di sini ada gen PPAR atau adalah gen yang terlibat dalam metabolisme glukosa dan lipid serta diferensiasi adiposit dan respon inflamasi. PPAR itu dikenal sebagai pengatur utama interaksi gen diet karena berperan dalam pengaturan mengikat lipid dan mengatur ekspresi gen yang terkait dengan metabolisme lipid. PUFA berikatan dengan PPAR menyebabkan perubahan ekspresi gen yang berkaitan dengan metabolisme. Bentuk terpenting yang terkait dengan penyakit CVD adalah gen PPAR-Y2. PPAR-Y2 adalah PPAR-Y2 dari diet DAS itu berdasarkan pengujian yang telah dilakukan kepada 44 wanita berusia 20 sampai 50 tahun telah terbukti secara signifikan mengurangi ekspresi dari penyakit CVD. Next. Yang kedua di sini ada gen CRP atau C-reaktif protein. CRP ini adalah biomarker paling umum dari peradangan sistemik tingkat rendah dan dikaitkan dengan resiko aterosklerosis. Asupan makan tinggi lemak jenuh atau lemak trans dikaitkan dengan peningkatan konsentrasi CRP. Sedangkan asupan omega 3 dikaitkan dengan konsentrasi CRP yang lebih rendah. Diet yang dipersonalisasi berdasarkan genotip CRP dapat mengurangi resiko peradangan dan aterosklerosis. Yang ketiga di sini ada 5-lipoxygenase atau 5-LO. Adalah enzim yang bertanggung jawab untuk produksi leuktiren proinflamasi dari asam arakidonat atau AA. Pada sebuah penelitian yang telah dilakukan, di AS menyatakan bahwa asupan asam arakidonat dan asam linolat secara signifikan meningkatkan efek aterogenik dari varian genotip. Sedangkan omega 3 yang tinggi dapat mengurangi efek tersebut.
Selanjutnya untuk kesimpulan, yang pertama ada penyakit kardiovaskular adalah penyakit yang disebabkan oleh gangguan jantung dan pembuluh darah. Penyakit ini dapat dicegah dengan gaya hidup sehat. Yang kedua ada nutrigenomik dapat mengubah ekspresi gen dan fenotip komponen bioaktif makanan. Yang ketiga, almond atau canary dapat mengurangi biomarker oksidasi yang terkait dengan resiko kardiovaskular, sedangkan buah atau sayuran menurunkan resiko CFD. Yang keempat, hasil saat ini menunjukkan bahwa genotip dapat dipengaruhi oleh pola makan yang dapat mengurangi resiko CFD. Selanjutnya ada referensi jurnal yang kita gunakan, yakni ada 2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.